kita berbicara tentang seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Darda. Beliau adalah seorang sahabat Ansor. Huwa al-imamul qudwah. Beliau adalah seorang pemimpin, seorang yang memiliki suri toladan yang baik. Hakimu hadhil ummah. Beliau itu orang yang hakim, bijaksana, Abu Darda ini. Wa sayyidul qurra bi Dimashq. Beliau adalah pemimpinnya para ahli Quran, ya. Jadi Abu Darda termasuk ahli Quran, termasuk yang direkomendasikan oleh Nabi beberapa orang untuk diambil ilmunya tentang Al-Quran, ya. Sayyidul Qurra bi Dimashq. Beliau adalah penghulunya para ahli Quran di kota Damaskus. Karena Abu Darda ini termasuk yang tidak menetap di Madinah. Sepeninggal Rasulullah, para sahabat itu tersebar di Amsor. Ada yang tinggal di Mesir seperti Amr bin As. Ada sahabat Nabi yang tinggal di Kufa seperti Ammar bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud. Ada yang tinggal di negeri Syam seperti Abdullah bin Samit. Nah, jadi memang para sahabat Nabi setelah Rasulullah wafat itu menyebarkan Islam. Ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Lah, Abu Darda ini termasuk beliau bertempat tinggal di mana tadi? Di Damaskus. Damaskus kalau sekarang berarti Suriah, ya, jantungnya negeri Syam. Sahibur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ahadul arba'ah alladzina jam'ul Qur'an fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu dari 4 orang yang telah mengumpulkan Al-Quran di zaman Nabi. Beliau adalah satu di antara 4 orang yang mengumpulkan Al-Quran, hafal Quran, paham Quran, di antara 4 orang. Nah, nanti kita baca. Al-Khazraji, beliau dari suku Khazraj. Suku Khazraj, saya ulangi, penduduk negeri Yathrib atau penduduk negeri Madinah itu kan ada 2 suku yang terkenal, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini aslinya orang mana dulu saya ceritakan? Orang Yaman. Yaman pernah terjadi banjir bandang. Satu Ma'rib, bendungan Ma'rib jebol. Maka penduduk asli Yaman banyak yang hijrah. Salah satu di antara mereka hijrah, kabilah mereka hijrah ke Al-Madinah, beranak pinak jadi suku Aus dan Khazraj. Sehingga Khazraj itu termasuk jenis Arab yang Al-Aribah. Sedangkan Rasulullah dan bangsa Quraisy secara umum itu Al-Musta'ribah, keturunan Nabi Ismail. Adapun yang Al-Aribah keturunan Ya'rub, ya, orang-orang jamaah Arab yang ada di daerah sini, ya kemungkinan yang dari Yaman. Ya bukan kemungkinan, ya dari apa? Dari Yaman. Berarti dari Al-Aribah. Baik. Al-Ansari, beliau bersuku atau beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang bergelar Al-Ansari, yakni Al-Ansor. Makanya saya katakan tadi, beliau ini masuk kategori firman Allah surat apa tadi? At-Taubah ayat 100. Apa saja keutamaan Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu taala anhu? Yang pertama, annahu radhiyallahu anhu minal arba'ah alladzina jama'ul Qur'ana fi hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda, tolong agak maju Pak, yang datang nggak dapat tempat, biar agak longgar. Tafassahu fil majalis. Taib. Abu Darda adalah satu di antara 4 orang yang menghimpun Al-Quran, menghafal Quran, menyatukan Al-Quran. Zamannya Nabi kan Al-Quran terserak di mana-mana, betul? Ada yang dikulit, ada yang dikulit-kulit hewan, ada yang ditaruh di dinding, ada yang di batu, kan begitu. Tapi ada sahabat yang mengumpulkan dan menghafalkannya. Di antaranya adalah siapa tadi? Abu Darda. Makanya Anas bin Malik pernah berkata, matan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yajma'il Qur'ana ghair arba'ah. Rasulullah wafat, tidak ada yang mengumpulkan Al-Quran kecuali 4 orang saja. Artinya orang-orang itu mengambil ilmu Al-Quran dari 4 orang itu. Rasulullah wafat, Al-Quran tidak terhimpun kecuali berapa tadi? 4 orang. Siapa 4 orang itu? Yang pertama Abu Darda, penghimpun Al-Quran, penghafal Al-Quran. Sehingga kalau ada orang ingin paham Quran, pengen ngapalkan Quran, ya,
datang ke siapa tadi? Abu Darda. Pertama Abu Darda. Yang kedua Abu Darda Ansari ya, Al-Ansari, bukan Muhajirin, Al-Ansari. Yang kedua Mu'ad bin Jabal. Nah, Mu'ad bin Jabal juga termasuk yang Al-Ansari. Dan Mu'ad bin Jabal termasuk cerdasnya sahabat. Mu'ad bin Jabal termasuk ulamanya sahabat. Makanya Rasulullah ketika mengirim dai ke negeri Yaman, Rasulullah mengutus siapa? Mu'ad. Ya Mu'ad, innaka satati qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, kamu akan datang ke negeri Yaman yang penduduknya ahli kitab. Itu Mu'ad yang disuruh. Itu dalil bahwa Mu'ad ini termasuk ahli ilmunya sahabat. Dan Mu'ad diberi gelar oleh Rasul a'lamun nas bil halali wal haram. Manusia yang paling paham halal dan haram, Mu'ad bin Jabal. Itu yang nomor 2. Nomor 3 Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini ahli Quran. Ini yang saya sebutkan ini 4 ini ahli Quran. Yang nomor 3 Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini ketika Rasulullah wafat, para penghafal Quran banyak yang apa? Gugur. Maka Umar datang ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, tolong segera kumpulkan Al-Quran jadi satu. Ya, ketika zamannya Abu Bakar, para qurra banyak yang wafat itu. Banyak yang terbunuh. Makanya Umar lapor ke Abu Bakar dan mengatakan, tolong kumpulkan para penghafal Quran, atau mohon maaf, kumpulkan Al-Quran jadi satu, ditulis dalam satu mushaf. Kata Abu Bakar, bagaimana aku mengumpulkan sesuatu yang tidak dikumpulkan oleh siapa? Rasul. Saking takutnya Abu Bakar melakukan bid'ah. Akhirnya didesak sama Umar, dikasih penjelasan, dikasih argumentasi. Hanya Abu Bakar setuju. Dan itu bukan bid'ah. Dan itu bukan apa? Bid'ah. Pertama, karena Allah sendiri yang mengatakan dzalikal kitabu. Ini lo Alkitab. Alkitab itu diambil dari bahasa Arab kata bayak tubuh. Apa artinya kata bayak tubuh? Harus ditulis memang. Kemudian yang kedua, ini adalah yang dilakukan oleh sahabat. Kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi, terutama Khulafaur Rasyidin, maka itu bukan bid'ah. Karena termasuk bagian dari sunnah Khulafaur Rasyidin yang direkomendasikan oleh Rasul, ada nasnya. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafaur Rasyidin. Dan disepakati oleh para sahabat, maka ijma' sahabat, maka itu bukan bid'ah. Termasuk adzan 2 di zamannya Utsman itu bukan bid'ah. Karena dilakukan oleh Utsman dan diyakini oleh para sahabat, diijma'i, tidak ada yang mengingkari. Oke. Akhirnya setuju Abu Bakar ini. Nah sudah. Akhirnya Abu Bakar manggil sahabat Nabi yang ahli Quran. Di antara yang dipanggil adalah Zaid bin Thabit. Ahli Quran. Zaid bin Thabit didatangi Abu Bakar. Ayo tolong dikumpulkan Al-Quran jadi satu. Maka Zaid bin Thabit mengatakan, wallahi seandainya engkau perintahkan aku memindahkan gunung, niscaya bagiku itu lebih ringan daripada kau suruh aku menulis Al-Quran menjadi satu. Saking takutnya, amanah gitu. Nah, terus itu nomor 3. Yang nomor 4 Abu Zaid. Yang 4 orang inilah yang ketika Rasulullah wafat tidak ada yang mengumpulkan Al-Quran kecuali 4 orang ini. Abu Darda, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Thabit, dan Abu Zaid. Itu keutamaan Abu Darda yang pertama, termasuk yang menghimpun Al-Quran sejak zaman Rasulullah. Sanian, keutamaan Sayyiduna Abu Darda yang nomor 2, yaitu qurbuhu wa hirsuhu ala ta'allum minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat dan kedekatan Abu Darda untuk belajar ilmu dari Rasul. Semangatnya Abu Darda menimba ilmu dari Rasul dan kedekatan Abu Darda dengan Rasul. Itu adalah keutamaan beliau yang nomor 2. Karena banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan dekatnya beliau dengan Rasul dan menunjukkan semangatnya beliau menimba ilmu langsung dari Rasul. Yaqulu Abu Darda. Abu Darda berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin." Aku dulu pernah safar bareng Nabi. Abu Darda mengatakan, dulu aku pernah bareng safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ahadana la yadh'u yadahu ala ra'si min shiddatil har. Dan saya melihat ada salah seorang di antara kami, rombongan itu, yang meletakkan tangannya di atas kepalanya. Min shiddatil har, saking panasnya. Saking panasnya hawa pada itu. Wa ma fina shaimun illa Rasulullah, dan di antara kami tidak ada yang puasa kecuali 2 orang saja, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah
Abdullah bin Rawaha. Mana sisi kedekatannya? Sisi kedekatannya adalah Rasul safar bareng Abu Darda. Wa yaqulu Abu Darda, Abu Darda juga pernah berkata, "Ausani khalili Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bi thalathin la ad'uhunna li syai'in." Kata Abu Darda, "Ausani khalili," kekasihku yaitu Rasulullah. Abul Qasim, bapaknya Qasim, memberikan wasiat kepadaku 3 hal dan aku tidak pernah meninggalkannya. Yang ngomong siapa ini? Abu Darda. Ausani khalili, kekasihku Abul Qasim, bapaknya Qasim, telah berwasiat kepadaku. Itu dalil bahwa Rasulullah kunianya adalah apa? Abul Qasim. Kenapa Rasul disebut Abul Qasim? Karena Rasulullah anak laki-laki yang pertama namanya Al-Qasim, makanya Rasulullah dipanggil Abul Qasim. Sesungguhnya atau kekasihku Rasulullah Abul Qasim radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku 3 hal yang tidak pernah aku tinggalkan, kata Abu Darda. Apa saja itu? Yang pertama, ausani bisyami salasati ayyamin min kulli syahr. Rasulullah berwasiat kepadaku agar aku selalu puasa 3 hari dalam sebulan. Puasa 3 hari dalam sebulan itu ada 2 cara para jemaah. Puasa 3 hari dalam sebulan itu ada 2 cara. Cara yang pertama adalah cara Ayyamul Bid. Kalau cara Ayyamul Bid berarti tanggal berapa kira-kira? 13, 14, 15. Itu cara pertama. Cara yang kedua tidak mesti Ayyamul Bid. Karena Rasulullah juga pernah menjalankan 3 hari dalam sebulan, tidak mesti Ayyamul Bid. Kada tanggal sekian, loncat sekian, boleh, tidak apa-apa. Yang penting 3 hari dalam 1 bulan. Jadi ada 2 cara. Wasiat yang kedua, wa an la anama illa ala witrin, dan Rasulullah berwasiat kepada aku agar aku tidak tidur kecuali sholat witir dulu. Ya. Kemudian wasiat yang nomor 3, jadi boleh witir sebelum tidur, boleh. Itu juga diwasiatkan Rasulullah kepada para sahabat. Wa subhatil duha, dan sholat di waktu apa? Duha. Itu adalah 3 wasiat Rasulullah kepada Sayyiduna Abu Darda. Ya, kita yang ngaji nih ya, yang berusaha untuk mengikuti wasiat itu. Kalau orang yang nggak ngaji nggak ngerti. Nah, yang ngaji kalau nggak kita yang melestarikan ajaran Rasul, siapa lagi? Kemudian ikhwatal iman, Rasulullah juga pernah berwasiat khusus kepada Abu Darda. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Darda, la takhtassa lailatal jum'ah biqiyamin duna layali. Wahai Abu Darda, jangan kau khususkan malam Jumat dengan sholat malam tanpa malam-malam yang lain. Jadi larangan dari Nabi mengkhususkan hanya malam Jumat saja untuk beribadah. Malam yang lain tidur semua, tapi khusus malam Jumat diniatkan mengkhususkan, itu tidak boleh. Wala yaumal jum'ah bisyamin dunal ayyam, dan jangan engkau mengkhususkan hari Jumat berpuasa tanpa hari-hari yang lain. Lalu bagaimana kalau puasa Arafah kebetulan hari Jumat saja, terus puasa hari Jumat tok karena kebetulan hari Arafah, boleh apa enggak? Kebetulan misalnya hari apa lagi? Surah misalnya Muharram, 10 Muharram, kebetulan pas hari Jumat tok, terus kita puasa hari Jumat sendirian, la qablahu wala ba'dahu, tidak sebelumnya tidak setelahnya, boleh apa enggak? Boleh. Kita niatkan bukan mengkhususkan zat hari Jumatnya, tetapi karena ada sebabnya. Sebabnya seperti puasa Arafah, seperti puasa apa tadi? Muharram, Asyura. Insya Allah tidak mengapa. Nah, tayyib. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimah, itu adalah manaqib beliau, keutamaan beliau yang nomor 2, dekat dengan Nabi sampai diberi wasiat khusus. Nah, sekarang adalah manaqib beliau yang ketiga, keutamaan beliau yang ketiga. Wa min manaqibihi radhiyallahu anhu fiqhuhu, kefakihan beliau. Wa khirsu ala ta'limin nasil khaira, beliau itu orangnya fakih dan senang ngajari manusia hal-hal kebaikan. Makanya Abu Darda itu termasuk ulamanya sahabat.
Banyak di negeri Syam, di Damaskus itu, dia adalah tokoh sentral para sahabat Nabi. Tokoh sentral manusia pada waktu itu dalam masalah ilmu. Makanya ada tabi'in, ada orang-orang nimba ilmu ke Abu Darda. Di negeri apa tadi? Suriah atau Damaskus. Dulu belum ada Suriah, Damaskus ikut Syam begitu aja. Mana dalil bahwa Abu Darda ini ahli ilmu, dan beliau rujukan, dan beliau sering ngajari manusia kebaikan-kebaikan. Dulu ada seorang laki-laki. Laki-laki ini dicantumkan juga kisah ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bab birrul walidain. Bab apa? Birrul walidain. Ini dalil bahwa beliau dijadikan rujukan manusia di zamannya. Dulu ada seorang laki-laki ini punya ibu. Oh, dia sayang banget sama ibunya. Dan ibunya pun senang banget dan menyayangi sang anak. Diceritakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, kana fina rajulun lam tazal bi ummuhu. Dulu ada seorang laki-laki yang ibunya ini selalu kayaknya enggak ingin anaknya pergi gitu. Seperti doma wae. Sampai anak ini nikah dibayang-bayangi ibuke. Kan ada kan tipe ibuke kayak gitu tuh. Bahkan cemburunya ke istrinya suami, ke istrinya anaknya. Paham maksudnya? Ya, sampai enggak wow sama mantunya. Kan banyak tuh. Banyak itu penyakit hubungan keluarga itu roto-roto itu. Mantu mbek mertua gak cocok ya habis roto-roto ya. Zaman ini sahabat ya ono kok ya kan. Gak cocok iki. Akhirnya ibu itu ngomong, "Ya anakku, talik zaujataka." Wahai anakku, ceraikan istrimu. Emak gak seneng sama istrimu. Ini sahabat ini tabi'in ini bingung, tabi'in ini. Di sisi lain ini ibu yang dia sangat mencintainya, pengen berbakti kepadanya. Di sisi lain dia ini istrinya, kekasihnya, cintanya. Dia bingung. Kalau saya cerai salahnya apa? Kalau nggak saya cerai, saya ini takut durhaka. Paham maksudnya ya? Nanti melukai perasaan ibunda, bingung. Akhirnya farohila ila Abi Darda bisyam. Akhirnya seorang tabi'in ini berangkat menuju Abu Darda. Pas itu Abu Darda di negeri Syam. Berangkat. Ketika berada di hadapan Abu Darda, maka seorang tabi'in ini atau generasi tabi'in ini beliau berkata, "Inna ummi lam tazal bi hatta tazawwajtu." Sungguhnya aku punya seorang ibu, yang ibu ini terus ya pengen dekat sama aku. Dan akhirnya sudah nikah. Dan ibundaku thumma amaratni an ufariqah. Ibundaku nyuruh aku bercerai. Bagaimana ini? Maka Abu Darda berkata, "Ma ana billadzi amuruka an tufariqa." Hai saudaraku, aku tidak menyuruh kamu menceraikan istrimu. Wa ma ana billadzi amuruka an tumsik. Aku juga enggak nyuruh kamu mempertahankan istrimu. Aku enggak nyuruhmu cerai, aku juga enggak menyuruhmu mempertahankan istrimu. Hanya saja aku sampaikan kepadamu sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintunya surga yang paling tengah. Aku nggak nyuruh kamu cerai apa nggak cerai, kamu taat ibumu apa milih istrimu, terserah kamu. Cuman aku kabarkan kepadamu bahwa aku nih pernah dengar Rasulullah berkata, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintunya surga yang paling tengah. Yang paling tengah, pintunya surga yang paling tengah. Fa'adhi' dzalikal bab aw ihfadhu. Terserah kamu, kau sia-siakan pintu itu, monggo. Kamu jaga betul pintu itu, monggo, terserah. Faraja'a wa qad faraqaha. Maka pulanglah tabi'in ini dan menceraikan istrinya. Memang para salaf dulu itu luar biasa baktinya ke orang tua. Itu menunjukkan bahwa ini kan laki-laki ini segera pergi menjumpai Abu Darda di negeri Syam. Itu kan dalil bahwa pada waktu itu beliau adalah sosok yang dijadikan apa? Referensi tentang masalah ilmu agama dan memberi solusi. Nah, gitu kan. Terus yang lain, wa an Mi'dan ibn Abi Talha al-Ya'muri qala li Abu Darda. Aku pernah bertemu Abu Darda dan Abu Darda berkata kepadaku, "Aina maskanuka?" Kau ini tinggal di mana? Dijawab, "Fi qaryatin dun Himsa." Aku ada di tempat sebelum Himsa. Himsa itu kalau sekarang Homs, salah satu kota di
Suriah yang sekarang hancur berantakan, perang, iya kan? Bashar Assad sama rakyatnya wis tukaran gak karu-karuan, hancur, termasuk Himso ini, negeri Homs. Dulu indah, sekarang gak karu-karuan. Ya. Ini dulu ya, zaman dulu ini. Mana tempatmu, kata Abu Darda? Kata orang ini, iya rumahku ada di kota, di desa, di kampung sebelum Himso. Terus dia berkata, Abu Darda ngasih nasihat dia. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai saudaraku, aku nasihati kamu. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min thalathatin fi qaryatin la yu'adzan wa la tuqamu fi shalah illa istakhwada alaihimus syaitan. Siapapun di antara 3 orang yang ada dalam sebuah kampung, kemudian tidak ada adzan di dalam kampung itu, tidak ada didirikan salat berjamaah, maka ketahuilah sesungguhnya kampung tersebut telah dikuasai oleh syaitan. Fa'alaika bil jamaah, maka wajib bagimu untuk berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Fa inna dhi'b ya'kulul qasiya minal ghanam, karena sungguhnya serigala itu sebelum memangsa, atau melihat serigala itu kalau memangsa domba-domba, maka dilihat dulu, gak langsung. Dilihat dulu siapa atau mana saja domba yang sudah mulai menjauh dari apa? Dari jamaah rombongan domba-domba yang lain. Itu yang diincar sama dia. Kalau tertinggal, tidak mau kumpul sama jamaah, dimakan sama serigala. Sama orang iman itu gitu. Orang iman gak boleh sendirian. Orang beriman harus mencari orang yang beriman yang lain. Untuk jadi orang baik, butuh orang baik. Tapi kalau di rumah gak pernah sholat jamaah, gak pernah ngaji, diam, futur sama, lemah nanti. Masih ingat gak kisah orang yang membunuh 99 nyawa? Ya, dia ingin tobat, datang ke ahli ibadah, apakah bisa tobat? Oh, gak bisa, sudah banyak membunuh orang. Hanya dia mikir pengen baik, gak boleh, bunuh sekalian jadi 100. Terus datang ke ahli ilmu, apakah bisa tobat? Bisa. Innallaha ghafurur rahim. Hanya dia tobat dengan syarat tinggalkan negerimu yang jelek, hijrahlah ke negeri yang baik, sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah bersama orang-orang baik. Itu dalil bahwa kalau ingin jadi orang baik, butuh orang baik. Teman baik itu penting. Makanya di sini tadi kan berkumpullah sama orang-orang baik, jangan menyendiri. Teman yang baik itu bisa memberi syafaat di dunia, bisa memberi syafaat di akhirat. Ma min muslimin yamutu fa yusalli ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullah. Tidaklah orang Islam mati terus disolati jenazahnya oleh 40 orang yang ahli tauhid, tidak menyekutukan Allah, illa syafa'ahumullah, kecuali Allah menerima syafaat 40 orang tersebut. Apa syafaatnya orang tadi? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afuan. Diterima oleh Allah. Dan nanti pada hari kiamat, kalau penghuni surga masuk surga, yang ditanyakan kepada Allah apa? Penghuni surga masuk surga, yang ditanyakan kepada Allah apa? Bukan begini, ya Allah, mana bidadariku ya Allah, mana istanaku ya Allah. Yang ditanyakan adalah, ya Rabbi aina ashabi, ya Allah, mana teman-temanku dulu. Subhanallah, teman. Rabbi aina ashabi, ya Allah, mana teman-temanku dulu. Ikhwani, saudara-saudaraku dulu, kanu yusalluna ma'ana, yang dulu sholat bareng aku ya Allah. Lihat kanan kirimu, ya, siapa aja teman-teman kita ya. Di surga saling mencari orang-orang baik itu. Makanya bertemanlah sama orang-orang baik. Aina ashabi, mana teman-temanku dulu. Ikhwani, saudara-saudaraku ya Allah, yusalluna ma'ana, yang sholat bareng aku ya Allah. Apa kata Allah? Lihatlah ke neraka dan keluarkan siapapun dari neraka yang kamu kenali, yang masih ada sedikit iman di dalam hatinya, dapat syafaat. Makanya di antara syafaat adalah salah satunya adalah syafaat teman yang baik atau teman yang soleh. Makanya Abu Darda mengingatkan, kamu jangan sendirian. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, an Qais bin Katsir qala qadima rajulun minal Madinah ila Abi Darda, telah datang seorang laki-laki dari negeri Madinah sampai ke negeri Damaskus. Tujuannya khusus, bukan dagang, bukan pergi ke sana kerabat, bukan. Tujuannya khusus satu, ingin mendatangi siapa? Abu Darda. Faqal, ketika ketemu Abu Darda, orang Madinah loh. Logikanya kalau Madinah kan banyak anak cucunya sahabat di sana. Banyak sahabat, banyak anaknya sahabat, banyak cucunya sahabat. Karena Madinah itu pusatnya sahabat. Alaysa kadzalik, bukankah demikian? Oke.
Makanya heran Abu Darda, kok kamu datang dari Madinah kok malah ke sini? Kemana? Ke Damaskus. Ma'ajamaka ya akhi, wahai saudaraku, apa yang membuat dirimu datang ke negeri Damaskus ini? Yang akhirnya apa? Hadisun balaghani annaka tuhaddits bihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat aku datang ke sini adalah karena aku mendengar engkau telah menyampaikan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ama qadimta li tijaratin, tidakkah engkau datang ke negeri Syam ini untuk berdagang? Karena logikanya zaman itu kan kalau orang ke Syam itu kebanyakan karena apa? Dagang. La, tidak wahai Abu Darda, aku ke sini memang ingin bertemu denganmu, belajar hadis kepadamu. Ditanya lagi sama Abu Darda, ama qadimta li hajatin, atau engkau datang ke negeri Damaskus ada urusan, ada keperluan yang lain? La, tidak. Ma qadimtu illa fi talabi hadzal hadis. Aku tidak datang jauh-jauh dari Madinah ke negeri Damaskus kecuali untuk belajar hadis kepadamu. Qala na'am. Maka kata Abu Darda, iya. Ma qadimta illa fi talabi hadzal hadis. Kata Abu Darda, apakah engkau datang ke negeri Damaskus hanya untuk belajar hadis ini? Kata orang itu, na'am, ya. Akhirnya diajari sama Abu Darda. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dikasih hadis sesuai dengan keadaannya orang ini. Paham maksudnya? Dia kan menempuh perjalanan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan dari rumahnya mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah memudahkan jalannya menuju surga. Menempuh jalan untuk mendapat ilmu itu ada dua makna, jamaah. Makna pertama, antum ada yang dari sana ke sini, ada yang dari tempat yang jauh ke sini, ada yang dari rumahnya ke sini jalan kaki, itu namanya menempuh. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah menempuh artinya semua cara untuk memperoleh ilmu. Ya dengan duduknya, dia melihatnya, dia mencatatnya, mendengarkan ucapan ustaz, menghafalnya, mencatatnya. Itu juga bagian dari menempuh. Nah, terus ada kelanjutannya ini, belum selesai. Innal malaikata la tad'u ajnihataha ridhan li talibil ilmi. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka ridho dengan para penuntut ilmu. Jadi para penuntut ilmu itu dinaungi sayap-sayap malaikat. Wa innahu la yastaghfiru lil alim man fis samawati wal ard. Sesungguhnya penduduk langit dan penduduk bumi mendoakan kebaikan bagi orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajari ilmu. Rasul tidak mengatakan manusia loh, tapi penduduk langit, malaikat jumlahnya kita nggak tahu saking banyaknya, betul kan? Sesungguhnya penduduk langit dan penduduk bumi bukan manusia, penduduk bumi berarti umum, ya hewannya ya, hatta al-hitan fil ma, sampai ikan-ikan di laut, di air bisa di laut, bisa di tambak, bisa di sungai, sampai ikan yang ada di air, bahkan dalam riwayat dikatakan hatta namla fi juhriya, sampai semut-semut yang ada di lubangnya, la yusalluna ala muallimin nasi khairan, mendoakan kebaikan bagi para penuntut ilmu. Kita ini tanpa kita sadari, kalau sampean malam-malam sudah pasang niat besok aku ingin ngaji di Ampel Sawahan, terus diniati kat malam nih, pasang alarm biar gak bablas misalnya. Terus sampean setting memang niatnya seperti itu, subhanallah. Didoakan malaikat itu melewati kita gak roh. Didoakan penduduk bumi, sampai hewan-hewannya, semut-semutnya yang ada di lubangnya kita nggak tahu jumlahnya semut ada berapa, dan kita juga nggak tahu jumlah ikan yang ada di air. Itu semuanya mendoakan kebaikan bagi para penuntut ilmu dan para pengajar ilmu. Saya mau tanya ke antum, mengapa dalam hadis ini dikatakan bahwa hewan-hewan pun mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan? Jadi kambing, hewan melata, ikan-ikan, itu semuanya mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan ilmu atau yang menuntut ilmu. Kenapa? Kenapa hewan itu kok mendoakan para penuntut ilmu atau para pengajar ilmu kebaikan? Apa alasan? Alasan yang pertama,
Karena jika orang itu diajari kebaikan-kebaikan dan menerima kebaikan-kebaikan, maka alam akan dapat barokah dari langit. Kan ada ayatnya kan? Cuman ayatnya. Walau anna ahlal qura amanu terus wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk langit, seandainya penduduk suatu negeri itu api-api wonge takwa, gelem ngaji, dituturi nglakoni sing api-api, Allah turunkan keberkahan yang dari langit diturunkan, yang dari bumi dikeluarkan. Artinya turun hujan, tumbuh barokah. Akhirnya apa? Perhatikan. Akhirnya rerumputan tumbuh. Kalau rerumputan tumbuh, maka hewan-hewan bisa makan. Makanya ada riwayat yang mengatakan kalau lama hujan tidak turun-turun, itu para hewan-hewan itu mendoakan keburukan bagi para pelaku maksiat dari kalangan anak Adam. Karena mereka inilah yang menyebabkan hujan nggak turun, sehingga hewan-hewan banyak yang mati. Makanya hewan-hewan itu melaknat para pelaku maksiat dari kalangan Bani Adam, yang karena sebab mereka lah Allah tahan apa? Hujan. Tapi kalau ada yang ngajari yang kebaik-baik, Allah turunkan keberkahan, maka ikut senang hewannya. Maka hewan itu ikut mendoakan para pelaku atau para pengajar kebaikan, sehingga tata alam ini menjadi barokah karena keberadaan mereka. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, karena dengan adanya para penuntut ilmu, para pengajar ilmu, itu hak-hak hewan terjaga. Bayangkan nggak terjaga. Wong kita sering nyampaikan dalam majelis ilmu, ada seorang wanita baik-baik, ya, memelihara kucing. Masih ingat hadisnya? Terus kucingnya dibiarkan sampai mati, tidak kasih makan, tidak dilepas, dibiarkan terkurung sampai kucingnya mati. Dakhalat mar'atu an-nara min hirratin. Seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Dan ada juga pelacur, pezina. Iya, betul ya? Yang memberi minum anjing. Diberi ampunan sama Allah. Gak. Ini wanita gak baik-baik ngasih minum hewan yang hewan ini pun tidak baik. Dalam artian selalu dijadikan perumpamaan kejelekan. Betul kan? Najis dan seterusnya. Tapi Allah tidak menyia-nyiakan pahala kebaikan. Akhirnya haknya hewan terlindungi karena ngaji orang-orang itu. Bahkan dalam Idul Kurban itu Anda lihat. Kata Rasulullah SAW, "Idza qataltum fa ahsinul qitlah." Kalau kamu bunuhlah yang baik. Wa idza dabahtum fa ahsinul dzibha. Dan kalau kalian mau apa? Sembelih yang baik. Jangan sampai mengasah gaman atau belati atau pisau di depan hewan. Jadi dengan menuntut ilmu, dengan belajar, hak-hak hewan terlindungi, tidak dizalimi, dan tidak ada yang rahmat penyayang kepada hewan melebihi Islam. Tidak ada. Orang Barat seenak-enak dewe. Orang Arab, mereka ngeritik hak asasi manusia dan hak ini, mengatakan bagaimana ini hanya karena ritual penyembahan seluruh domba-domba kambing di muka bumi disembeli sama orang Islam. Selalu orang liberal kan ngomong gitu. Banjur darah. Mas, ini sekali dalam setahun, itu pun dagingnya dibagikan ke fakir miskin. Itu restoran-restoran barat tiap hari bunuhi, nyembelih, itu pun bayar. Betul apa enggak? Ini enggak baik, dikasihkan. Ya. Jadi dengan itu terlindungi hak-hak hewan. Ya. Makanya Islam ini luar biasa, ya. Baik. Maka dari itulah tadi dikatakan dalam hadis, seluruh hewan-hewan ikut mendoakan para penuntut ilmu. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakibi. Dan keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah itu seperti keutamaan rembulan di atas seluruh bintang-bintang. Bintang-bintang bagus tapi masih kalah sama rembulan. Wa innal ulama ahum warasatul anbiya. Sungguhnya ulama pewaris para nabi. Perhatikan, dulu zaman Bani Israel, zaman-zaman sebelum Rasulullah ada, itu kalau ada rasul mati, wafat, kalau ada rasul wafat, maka agama akan redup, maka Allah utus nabi. Dulu di zaman sebelum Islam, dulu di zaman sebelum Rasulullah, kalau ada rasul wafat, terus agama semakin luntur, maka yang diutus adalah seorang nabi. Nabi beda dengan rasul. Apa fungsinya nabi? Nabi nggak bawa syariat baru. Nabi itu menguatkan syariat rasul sebelumnya. Nabi Musa wafat, setelah itu Allah utus nabi untuk menguatkan dan mengokohkan syariat dan memperbarui kembali dari noda-noda TBC untuk dikembalikan ke rasul yang sebelumnya. Zamannya nabi tidak ada lagi nabi. Zamannya Rasulullah nih, setelahnya nggak ada nabi lagi. Lalu bagaimana tugas nabi-nabi di kalangan Bani Israel
Kalau di zaman Islam dilakukan siapa peran itu? Dilakukan oleh para ulama. Jadi dulu zaman Bani Israil itu kalau Rasulnya sudah wafat, agama semakin punah, diutus seorang nabi. Itu zaman dulu. Nah zaman sekarang sudah nggak ada nabi. Lalu bagaimana peran nabi itu dilakukan, diperankan oleh siapa? Para ulama. Makanya Rasulullah mengatakan setiap 100 tahun Allah kirim apa? Ulama yang akan apa? Memperbaiki, mereformasi, menyingkirkan yang noda-noda itu sehingga Islam supaya tetap terjaga setiap setahun sekali, 100 tahun sekali. Taib, Rabian, sedikit lagi, sabar ya. Ternyata panjang juga Abu Darda ini. Yang nomor 4, wa min manaqibihi zuhdu fid dunya wa iqbaluhu ala ibadati rabbi. Dan keutamaan Abu Darda yang nomor 4 adalah zuhudnya. Luar biasa zuhudnya Abu Darda ini. Zuhud dan sangat mengharap akhirat, ibadah dan seterusnya. Jadi begini, ketika Abu Darda masuk Islam, terus Salman datang di kota Madinah ini ya, belum pindah kemana tadi? Damaskus. Ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, Rasulullah mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dan Ansor, disaudarakan, dikasih pasangan. Paham? Seperti kisahnya Sa'ad bin Rabi sama Abdurrahman bin Auf, dikasih pasangan. Ini Muhajirin Ansor. Lah, Abu Darda ini dipasangkan sama Salman Al-Farisi. Saudara Salman. Padahal Salman aslinya muhajir dari negeri Persia ke Madinah. Oh, ceritanya panjang Salman Al-Farisi ini. Belum kita ceritakan. Luar biasa ceritanya Salman ini. Nah, dijadikan saudara sama Nabi. Suatu ketika Salman Al-Farisi datang ke rumahnya Abu Darda, datang istrinya dalam keadaan awut-awutan, tidak berdandan. Ketika ditanya sama Salman, "Loh, Abu Darda kok keadaanmu begini? Ada apa?" Dijawab sama Abu Darda, sama Ummu Darda, istrinya Abu Darda. Dijawab sama Ummu Darda, karena dikomentari kenapa penampilannya kok gak rapi gitu. Kata Ummu Darda, "Saudaramu wahai Salman sudah gak ingin dunia lagi. Ibadat tok, poso. Kalau bengi sholat malam, aku gak dijemuk." Wah. Jadi keadaan itu ditangkap oleh siapa tadi? Salman. Jadi Salman tahu kondisi saudaranya ini. Setelah itu datang Abu Darda. Ketika melihat saudaranya ini datang, senang Abu Darda. Oh, di ikramu duyuf, ya masak, nyembeli ini, buat makanan yang enak-enak, terus dihidangkan ke Salman. Monggo dulur Salman, sampai makan yang puas. Saya ngapunten, saya sedang puasa. Oh, padahal iseng dia panganan sing enak-enak, tapi jari ini sampai pangan nggak apa-apa, aku lagi apa? Puasa. Jari Salman, "Lah, aku nggak makan sampai kamu batalkan." Akhirnya dia batal, terpaksa. Waduh Salman ini, biasa aku khusuk orang tamu gak iso khusuk ya. Mungkin dok penganggapan siapa tadi? Abu Darda. Akhirnya ikut makan. Nah, waktu malam hari kan ikut tidur di situ. Dikasih waktu berapa tamu itu? Ketika tidur masih di awal-awal waktu, baru saja tidur, maka Abu Darda sudah berdiri. Ingin membuktikan benar nggak omongannya istrinya tadi dulu. Katanya nggak ingin dunia lagi tadi itu. Baru masih awal malam sudah berdiri mau sholat, pegang tangannya sama Salman. Belum waktunya, ayo tidur dulu. Belum waktunya, jangan sekarang. Ya, Abu Darda pura-pura tidur sambil nunggu kira-kira Salman ini sudah tidur apa enggak. Dikira kok nggak gerak-gerak, Salman sudah tidur anak ini. Arek ikut turu paling. Akhirnya Abu Darda berdiri lagi, mau sholat. Salman memang belum tidur, pegang lagi tangannya, belum tidur lagi. Bolak-balik gitu sampai sepenghujung malam terakhir, baru Salman mengatakan, "Nah, sekarang ayo kita sholat." Pagi harinya Abu Darda nggak terima. Dia datang ke siapa? Rasul. "Ya Rasulullah SAW, bagaimana Salman ini datang ke rumahku? Aku puasa suruh batal." Betul apa enggak? Aku puasa disuruh batal, kemudian aku mau sholat malam dilarang dia sampai di penghujung malam, baru aku dijak sholat bareng. Ini bagaimana ya Rasul? Salman kok gitu dia? Sadaqus Salman, benar yang dikatakan Salman itu. Kemudian dinasihati Nabi, ya, fa inna li nafsika 'alaika haqqan, inna li rabbika 'alaika haqqan, sungguhnya Tuhanmu punya hak.
Sungguhnya dirimu sendiri punya hak, dan sungguhnya istrimu punya hak. Ati kulladzi haqqin haqqah. Berikan pemilik hak akan haknya. Tidak boleh kau dolimi. Kau gak boleh dolimi istrimu, gak boleh mendolimi tamumu, gak mendolimi dirimu, dan apalagi tidak boleh melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Ini benar ucapannya siapa tadi? Salman. Jadi itu termasuk boleh juga. Saya punya teman, karena dia datang siang hari ke sini belum makan orang ini. Ayo, belum makan ya? Iya belum Ustaz. Sore. Dia itu habis hampir asar. Saya tanya, sudah makan? Iya belum Ustaz. Ya memang belum makan, dia puasa. Dan harusnya kan ngomong dia, ya puasa kan gitu enak. Belum Ustaz. Ya sudah, ayo kita makan dulu, cari makan di restoran. Sudah disuguhi semuanya. Mohon maaf Ustaz, saya puasa Ustaz. Nah. Saya gunakan ilmunya Salman, wajib batalin dia. Nah ini sudah asar Ustaz. Gak. Ente dari tadi gak mau ngomong, sekarang sudah di sini, sudah disuruh masa apa yang makan ya Ki? Ente harus ini, ada ilmunya. Salman menyuruh siapa? Abu Darda batal. Ente saya jadi Salman, ente jadi Abu Darda, puasa batal. Akhirnya alhamdulillah saya sanggup membatalkan dia. Ini gak ngomong dari tadi kan? Oke, alhamdulillah. Terus zuhudnya ini banyak ceritanya ya. Di sini dikatakan Abu Darda ini terakhir lah, kisah terakhir karena sudah surah. Yaqul Abu Darda, bu'itsan nabiyyu wa ana tajirun. Dulu Rasulullah diutus sebagai rasul. Itu posisiku sebagai seorang pengusaha. Sebagai seorang tajir. Tajir itu apa? Pedagang. Bu'itsan nabiyyu wa ana tajirun. Rasul diutus dulu menjadi rasul, sedangkan aku itu seorang pengusaha sukses. Fa'aradtu an tajtami'a liyal ibadah wat tijarah. Maka aku berusaha masuk Islam, aku kumpulkan dua hal ini, antara pedagang sukses dengan ibadah kepada Allah. Aku berusaha mengumpulkan dua-duanya, antara dagang dan apa tadi? Ibadah. Falam yajtami'a. Tapi ternyata aku nggak bisa. Ternyata apa? Aku nggak bisa. Farafattu tijarah. Akhirnya aku tinggalkan dagang dan bisnis. Wa aqbaltu 'alal ibadah. Aku fokuskan diriku kepada ibadah. Ya sekedar cari nafkah, sekedar aja, nggak sampai menumpuk-numpuk. Walladzi nafsi Abu Darda biyadi. Demi Allah yang jiwa Abu Darda ada di tangannya. Aku tidaklah ingin memiliki toko di samping masjid yang mana aku tidak pernah ketinggalan sholat jamaah. Aku pasti untungnya, dan aku tidak ketinggalan sholat jamaah. Demi Allah aku tidak menginginkan itu. Demi Allah aku tidak ingin memiliki toko di pinggir masjid yang mana aku tidak akan ketinggalan apa? Sholat jamaah, dan aku pun dapat untung banyak. Aku nggak ingin. Meskipun kulla yaumin arba'ina dinar, meskipun setiap harinya aku memperoleh laba 40 dinar. Memang dia pedagang, pintar dagang gitu loh. Seandainya aku memiliki toko di samping Masjid Nabawi dan setiap harinya untung 40 dinar, 40 dinar banyak. Satu dinarnya 4,25 gram, betul kan? Kali 40 banyak. Jadi seandainya aku memiliki toko di samping pintu Masjid Nabawi yang aku selalu untung tiap harinya 40 dinar, dan aku gak pernah ketinggalan sholat, wallahi aku gak ingin. Wallahi aku gak ingin. Padahal logikanya kan, lah gak gelem sholat jamaah gak ketinggalan. Untungnya pasti oleh berapa tadi? Kenapa gak gelem? Akhirnya orang tanya, loh kenapa kamu gak mau? Ya kenapa gak mau seperti itu? Dan aku bisa berinfak dengan hasilnya dagang tersebut, tapi aku gak mau. Ditanya sama orang, loh kenapa nggak mau? Aneh ente ini, nggak pernah sholat jamaah, nggak pernah ketinggalan sholat jamaah, bisa untung banyak. Kenapa nggak mau seperti itu? Kata beliau, syiddatul hisab, karena dahsyatnya hisab yang aku dengarkan dari Rasulullah. Takut, khusus hisab harta ditanya dua. Rasulullah mengatakan tidak bergeser kakinya anak Adam sebelum ditanya 4 hal. Tidak bergeser kaki kita ini pada hari kiamat, ngadeg terus ini sampai selesai ditanya 4 hal. Tentang umurnya, ya kan? Masa mudanya untuk apa? Umurnya untuk apa? Masa mudanya, umurnya dulu terus masa mudanya. Terus ilmunya sudah diamalkan belum? Dan hartanya. Ini ditanya satu, ini ditanya satu, ini ditanya satu. Khusus harta ditanya 2. Min aina iktasabahu, dari mana kamu mendapatkannya? Pertanyaan yang kedua, untuk apa kamu membelanjakannya? Ada orang itu caranya benar, halal, tapi digunakan beli pulsa dipakai internet itu dipakai sing haram, kena juga. Dari mana kamu mendapatkannya? Saya kerja. Selamat. Untuk apa? Beli rokok, ya kena kan? Jadi double, tidak hanya sekali, 2
Ya, dari mana dan untuk apa. Alhamdulillah masih banyak sebenarnya, tapi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.